Ayo kenali karies gigi. Pernahkah Anda merasakan gigi Anda tiba-tiba sakit saat makan sesuatu yang manis atau dingin? Awas, bisa jadi itu bukan sekedar rasa ngilu biasa. Mari kita bongkar rahasia di balik fenomena karies gigi. Apa itu karies gigi? Jadi teman-teman, karies gigi merupakan kondisi di mana terjadinya kerusakan akibat pembusukan gigi yang disebabkan oleh bakteri dalam plat gigi. Nah, salah satu bakteri yang menjadi penyebabnya yaitu bakteri Streptococcus mutans. Bakteri ini sangat berperan dalam proses awal pembentukan karies. Jadi, hal ini dapat mengakibatkan pembentukan lubang atau kerusakan pada lapisan luar gigi, termasuk pada enamel, dentin, dan pulpa. Untuk pembahasan terkait enamel, dentin, dan pulpa akan dibahas pada video selanjutnya. Jadi teman-teman, pada gigi kita terdapat 3 lapisan. Lapisan yang pertama biasa disebut enamel. Nah, enamel ini merupakan lapisan luar gigi yang keras dan transparan yang terdiri dari mineral, kalsium, dan fosfor. Lalu yang kedua yaitu dentin. Dentin merupakan lapisan yang berada di bawah enamel dan memiliki sifat lebih lembut yang terdiri dari jaringan saraf dan sel. Lalu yang ketiga yaitu pulpa, yaitu bagian terdalam dari gigi yang terdiri dari jaringan saraf yang mengandung pembuluh darah. Lalu bagaimanakah proses terjadinya pembentukan karies gigi? Nah, karies terbentuk melalui proses demineralisasi. Jadi, ketika sisa-sisa makanan menempel pada gigi, maka bakteri akan menghasilkan asam yang dapat merusak mineral pada enamel. Jadi, ketika kita tidak menghentikan, maka asam akan terus menggerogoti enamel sampai pada dentin dan juga pulpa. Sehingga hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang jauh lebih serius. Nah, untuk tingkat keparahan karies itu terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama biasanya disebut lesi putih. Nah, lesi putih merupakan tahap awal yang mana terlihat sebagai bintik putih akibat kehilangan mineral. Lalu yang kedua yaitu karies enamel, merupakan lapisan luar yang mulai rusak dan lubang kecil juga sudah mulai terbentuk. Lalu yang ketiga karies dentin. Nah, karies dentin terjadi akibat asam telah mencapai dentin sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Lalu yang terakhir yaitu karies pulpa. Jika kita tidak menangani, maka infeksi akan bisa mencapai pada pulpa. Jadi teman-teman, ada loh mitos dan fakta tentang karies gigi, di mana banyak mitos seputar karies. Seperti ada beberapa anggapan bahwa hanya anak-anak yang bisa terkena karies. Faktanya, orang dewasa juga bisa loh mengalami karies, terutama jika tidak menjaga kebersihan gigi. Nah, untuk perbedaan karies anak dan dewasa, di mana karies itu lebih sering terjadi pada anak-anak, karena gigi susu mereka itu memiliki lapisan enamel yang lebih tipis dibandingkan gigi tetap pada orang dewasa. Sedangkan pada orang dewasa, risiko karies itu lebih tinggi di area yang sulit dibersihkan seperti antara gigi atau di sekitar tambalan gigi yang sudah lama. Lalu apa saja sih gejala-gejalanya? Nah, untuk gejalanya sendiri yang pertama, kita akan merasakan rasa sakit atau sensitivitas pada gigi. Nah, hal ini ketika kita sudah merasakan hal ini, maka berarti bakteri tersebut yang mengeluarkan asam sudah merusak lapisan enamel dan juga sampai kepada lapisan dentin. Lalu yang kedua, akan terlihat lubang kecil atau bercak hitam pada gigi. Nah, dengan gejala ini kita dapat tahu bahwa kita mendapatkan karies. Lalu
Lalu apa saja penyebab dari karies gigi? Nah, untuk penyebabnya sendiri yaitu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu adanya interaksi antara bakteri dalam plak gigi. Lalu yang kedua, adanya asupan makanan yang tinggi gula dan karbohidrat. Dan yang ketiga, kurangnya kebersihan gigi yang baik. Lalu bagaimanakah cara kita mencegahnya? Nah, untuk mencegahnya sendiri itu ada 4 cara. Yang pertama, sikat gigi secara teratur. Nah, dalam menyikat gigi, kita dianjurkan 1 hari kita menyikat 2 kali. Di mana kita menyikat di pagi hari dan juga di malam hari sebelum kita tidur. Lalu yang kedua, kita dianjurkan untuk menghindari makanan yang tinggi gula. Jadi teman-teman, makanan yang tinggi gula ini sangat-sangat mempengaruhi gigi kita. Karena bakteri yang berada dalam plak gigi kita akan mengubah gula tersebut menjadi asam, dan nanti asam itu yang akan merusak lapisan gigi kita. Lalu yang ketiga, menggunakan produk pencegahan. Nah, untuk produk pencegahan sendiri, kita bisa menggunakan produk-produk yang memiliki kandungan fluoride. Misalnya salah satu yaitu pasta gigi yang memiliki kandungan fluoride yang nantinya akan mempertahan atau memperkuat gigi kita. Yang kedua, kita bisa menggunakan Listerine. Nah, Listerine ini ketika kita kumur nanti akan membantu membunuh bakteri yang berada dalam plak gigi kita. Lalu yang ketiga, kita bisa mengkonsumsi atau menggunakan suplemen-suplemen seperti vitamin D yang nantinya akan membantu memperkuat gigi kita. Lalu yang keempat, kita dianjurkan untuk selalu rutin periksa gigi, di mana dalam memeriksa gigi setahun dianjurkan 2 kali, yaitu 6 bulan sekali. Nah, untuk metode perawatan karies gigi di mana tindakan perawatan itu tergantung pada tingkat keparahan karies. Jadi, kita bisa menggunakan produk-produk yang mengandung fluoride yang tujuannya tersebut untuk memperkuat enamel kita. Lalu kita juga bisa menggunakan atau melakukan tambalan gigi jika sudah terdapat lubang kecil pada gigi kita. Lalu kita bisa melakukan perawatan saluran akar jika infeksi telah mencapai pulpa. Dan kita bisa menggunakan atau melakukan pencabutan gigi kita jika gigi kita sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi, keempat hal tersebut menjadi tindakan perawatan ketika tingkat keparahan karies kita sudah semakin meningkat. Lalu, apa sih dampak karies jika kita tidak mengobati? Yang pertama, dapat menyebabkan sakit. Lalu yang kedua, infeksi gigi. Yang ketiga, kita bisa mengalami kehilangan gigi. Lalu, dampak karies pada tubuh. Jadi teman-teman, karies tidak hanya menyebabkan masalah gigi saja. Jika kita tidak mengobati, maka infeksi akan bisa menyebar ke jaringan lain. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan abses. Nah, dalam beberapa kasus, bakteri dari gigi yang telah terinfeksi itu dapat masuk ke aliran darah dan memicu penyakit seperti endokarditis. Nah, penyakit endokarditis yaitu penyakit pada jantung kita. Jadi, ada juga loh teknologi terkini yang dapat mendeteksi karies kita. Berbagai teknologinya itu seperti yang pertama kita menggunakan sinar X digital. Nah, dengan menggunakan ini kita dapat melihat struktur gigi kita dengan jelas, dengan spesifik, dengan baik. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan laser yang bisa mendeteksi perubahan pada enamel kita. Nah, hal ini kita bisa lakukan di dokter gigi. Nah, kesimpulannya, bayangkan dengan langkah sederhana seperti rajin sikat gigi dan mengurangi makanan manis, Anda bisa melindungi gigi dari masalah serius seperti karies. Ingat, gigi sehat bukan hanya soal penampilan, tapi juga kenyamanan hidup. Jadi, mulai hari ini, yuk
Jadikan kesehatan gigi sebagai prioritas. Terakhir, senyum Anda adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah dan percaya diri.